Kembali lagi di channel Trending Tech bersama saya Hengki dan Hendrik. Oke, jadi kali ini mau ngomongin tentang monitor yang baru gue beli. Jadi dia baru beli monitor apa? Dell U2419. muat gak sih? Muat nggak Iya. muat? Monitor Dell Ultra Sharp U2419H ya. U2419H. Soalnya ini SKU-nya banyak ya, ada yang P, Ada P2419, terus U2419 pun ada HC belakangnya. Ini H doang. Oh, H ada yang doang. HC. HC itu bedanya dia punya port Type C. Type C. Oh. Iya. Kalau ini nggak ada. Harganya di Sekitar 3,5 lah ya beli. 3,5 ya. Ya mau ceritain dikit aja ya. Kita bukan expert di monitor. Iya. Mungkin unbox dulu sebentar ya. Kemarin gua unboxing, isinya ada Oh, stand. paling bawah Alasnya. alasnya berat banget sih. Kelihatan kokoh banget gitu. Kokoh ya, build Kerasa quality-nya kokoh bagus ya. banget iya. Nggak tau, gua merasa ini kayak metal tapi kayaknya plastik gitu. Mungkin kayak aluminium alloy gitu. Aluminium alloy ya mungkin ya, gua nggak tahu, cuman tapi ada aluminiumnya di bawah, ada besi-besinya gitu. Soalnya kayak Jadi berat. laptop Asus kan, Oh iya. iya kan kayak gitu, aluminium tapi enteng gitu. Iya, terus yang gua kaget juga lehernya ya, apa ngomongnya sih? Ya tiangnya Gitu, tiangnya gitu. Tiangnya juga kokoh banget sih pas pertama kali gue ambil dari boxnya. Tiangnya juga, aduh apa? Padet ya, padet. Nah. Ya pokoknya ini kerasa mewah lah, mewah. Dapat monitornya, yang pasti udah pasti. Ada kabel DisplayPort, kabel USB 3 ya kalau nggak salah itu. Tapi nggak ada HDMI anehnya, nggak tahu kenapa. Sama kabel power. Terus habis itu ada kartu garansi, sama ada satu kartu sertifikat gitu, karena layar ini udah dikalibrasi gitu, jadi cocok untuk profesional, untuk ngedit foto, ngedit video, karena warnanya monitornya udah dikalibrasi. Itu yang bikin mahal gitu loh. Itu yang kenapa layar di iMac bagus ya. Memang ditujukannya buat profesional. Tapi di budget yang rendah, kan ada kelasnya yang mahal banget, ada untuk profesional, tapi ini untuk yang budgetnya rendah. Ini kita tahunya dari research, karena nyari monitor itu susah banget ternyata di awal. Iya. Awal nih, mau cerita-cerita dulu ya. Gue udah budgetin itu di bawah 6 juta. Tadinya mau ngambil yang 4K, itu ada LG. Seri UL apa UK 600. Iya. Terus waktu itu si Hendrik kasih lihat juga satu monitor Samsung ya. Samsung. Kenapa nggak Samsung? Layarnya melengkung terus. Curve 2K. Iya. Lebih murah lagi. Lebih murah. Itu gue disuruh dia beli. Iya. Udah. Nih, beli yang ini aja. Sayang pas gue nanya sellernya, ya barangnya habis. Habis itu dia mikir-mikir lagi. Ya, pikir-pikir lagi. Mau balik lagi ke LG tadi. Iya. Oke. Cuma, ketemu Dell juga sih. Ketemu Dell. Ini cakep juga. Udah gitu kan, gue kalau beli barang tuh, pengennya tuh yang kelihatannya bakalan awet gitu. Terus, build quality juga gue pentingin juga. Yang gue suruh dia beli Dell aja sih karena gue merasa ini mirip banget sama layar iMac gitu. Build quality-nya gitu loh. Nah, gue kan dulu punya iMac. Dulu ya, udah gue jual. Karena gue punya MacBook Pro, jadi iMac-nya tuh nggak kepake. Dan butuh monitor buat sambungin nanti. Iya. Tapi ini belum dicoba nih, nggak tahu bisa apa nggak. Nanti dicoba deh. Tapi kelihatan dari fisiknya, di belakang mirip banget sama iMac. Premiumnya tuh kelihatan. Kayak kelasnya tuh kayaknya tinggi gitu. Kayak iMac gitu. Iya. Oke, jadi ini build quality-nya mantap banget nih. Ini berat nih. Angkat satu tangan tuh, aduh. Ngeri ya. Terus pas saya cek ini kelihatannya mewah. Kayaknya metal gitu. Cuma pas saya ketok, kok kayaknya plastik gitu ya. Nih, kalian bisa dengerin suaranya. Nah, ini kalau ini berasa metalnya nih. Cuma overall ya, kelihatannya tuh nggak kalah sama build quality-nya dari iMac itu. Jadi saya puas sih. Terus kalau lihat dari samping sini nih tipis banget ya. Walaupun dia di bagian tengah sini dia melengkung gini, agak tebal di sini. Cuma overall sih ini monitor tipis banget. Untuk pasangin dari stand-nya ini ke monitornya itu juga gampang nih. Cuma cukup pakai ini aja, tombol dipencet nih kalau buat lepas ya. Terus nih kabel manajemennya, nih mirip banget sama iMac, ada lubang kalau nggak salah. Terus ya berasanya gimana ya, kayak aman lah kayaknya nih. Stand-nya segede gini, saya puter-puter gini juga nggak ngeri. Tuh. Sekarang gue udah coba nyalain langsung
dia tuh 24 inci ya. Ini yang 24 inci, Full HD, refresh rate-nya 60 Hz. Jadi memang bukan untuk gaming sebetulnya. Kalau kalian memang benar-benar pakai buat gaming, beli yang refresh rate tinggi. Oh ya, panelnya IPS. Dan kayak yang tadi gue bilang, dia layarnya udah dikalibrasi. Mau ngomongin lagi nih, kenapa ambil 24 terus Full HD? Nah, tadi kan mau ambil 4K. Terus ngelihat si monitornya si Hendrik ini, LG. Iya, gue punya 24 LG. inch juga. Full HD juga. Dan gue lihat ternyata ini tuh udah oke banget. Oke-oke aja, apalagi buat di rumah doang ya. Iya, di rumah dan ruangan kecil di rumah lah pokoknya lah. Mejanya kecil juga. Layar Full HD tuh udah cukup. Jadi sebenarnya keinginan buat beli 4K tuh kayaknya nggak perlu buat sekarang gitu ya. Mungkin kedepannya nanti bakalan beli. Terus ukuran 24 inci ini juga kelihatannya kayak, udah cukup gede kok ini. Dulu aja iMac 21,5 ya. Gue ngerasa segini udah pas. 24 Full HD gitu. Nggak jadi ngambil yang 27 inci, jadi ambil yang 4K. Kalau gue sih, gue kan pakai PC ya, build ya. Kalau 4K kayaknya butuh grafika tinggi. Kalau buat rendering gitu, nggak tahu ya. Gue takutnya nggak kuat grafik card gue. Jadi menurut gue 4K buat gue belum butuh banget gitu. Paling Full HD. Apalagi buat main game kan. Kalau main game kan, lu mau 4K butuh VGA yang lumayan mahal gitu. Iya. Gue aja pakai 1050 doang, GTX 1050. Jadi belum lah, mungkin berapa tahun mendatang kali ya untuk monitor 4K. Ya mungkin kedepannya kali kalau misalnya PS5 gitu. PS4 juga main di TV. Mungkin nanti mau coba di monitor sih. Iya. Enakan mana. Kualitasnya gimana? Dari body udah ya. Oh, body udah bagus banget. Udah gitu ya, dia enaknya ya. Di ininya ya. Bodinya itu dia bisa tilt. Oh iya. Ah, Jadi bisa naik turun. naik turun. Sesuaiin tingginya Iya. sama meja kalian. Terus di swift ya. Ya, swift. Apa sih? Iya, swift Iya, miring. bener. Ke kiri ke kanan gitu. Habis itu di vertikal ya apa? Oh, kita bisa putar vertikal Puter, juga. iya puter. Mode portrait gitu ya. Iya, terus bisa gini naik turun apa sih? Tilt. Tilt ya. Ya. Ada tilt, ada swivel beda loh. Ah, ada Iya, tilt, ada swivel. tilt, ada swivel ya. Terus bisa rotation, vertikal, horizontal rotation kan. Iya, iya. Dua arah. Jadi muter-muterin lu bisa gitu. Nah, itu satu kelebihannya. Iya. Cuma yang ya belum tahu sih gunanya apa nanti. Cuma Habis itu bisa naik turun yang Iya. enak ya. naik turun itu pasti kepake sih kayaknya sih. Nah ini kan, ini tuh harganya 2,5 juta, sekitar 2,6. 2,6. LG, gue beli. Ini 3,5 juta. Sebetulnya pas dilihat kualitas panelnya kurang lebih sama ya. Iya, tadi pas gue datang gue langsung lihat, sama gitu. Sama kan? ya, sama kualitas. Ini juga gue dapet sertifikatnya gitu. Udah dikalibrasi juga. Udah kalibrasi Udah juga. kalibrasi juga. Warna sama tadi. Tes nonton film ketajaman sama. Iya, kurang lebih sama lah. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama, tapi yang beda build quality-nya ini cacat, jelek banget sih. Ya, Wobbly gitu terus kayak rusak gitu tuh gak ininya, lehernya. iya, goyang-goyang. Gue juga punya monitor satu LG di rumah bekas lu dulu ya. Iya. Itu juga noyang gitu kayaknya. Ini nggak asik gitu. sih palanya gue merasa kayak rusak gitu sih. Kayak rusak. Gue nggak tahu ini udah patah atau gimana. Tapi nggak pernah dia apa-apain gitu loh. Secara build quality, Ya. Dan dia nggak ada VESA mount. Ini ada VESA mount. kalau lu butuh buat ke tembok, Iya. gitu ya. Iya. Dan ininya pun nggak se-fleksibel lehernya ini, lehernya. Del. Kan tadi yang kita ngomong dia bisa swivel segala macam, ini nggak bisa gitu loh. Ini terbatas banget. Dan kalaupun kita mau beli mount VESA, nggak bisa karena ini nggak bisa ada, dicantol iya. VESA mount-nya gitu. Iya, iya. Jadi ada harganya worth it sih. Nambah sejuta dapat build quality yang keren banget, terus dapat VESA mount, terus ininya udah fleksibel banget gitu. Menurut lu nambahin sejuta kalau memang butuh Worth it banget. Worth it banget, Gue ya? dulu nggak tahu sih. Gue nggak riset lebih jauh mungkin. Iya. Tapi dulu memang ngetren banget pas keluar. Oh iya sih. Kayak orang pada beli gitu. Iya, orang pada banyak yang beli gitu kita lihat kan. Bezelnya juga mirip-mirip sih. Oh iya, bezelnya Dell ini tipis banget. Sebetulnya LG juga tipis, tapi LG ada Ada frame lagi kayaknya. frame lagi yang lebih tebel. Warna metal. Nah, Dell juga ada frame, cuman dia warna hitam dan sangat tipis, Oh lebih iya, iya tipis. benar-benar ada frame dikit ya. Dia warna hitam jadi menyaru gitu loh. Iya, iya, hitam. Dan sangat tipis, lebih tipis dari frame frame silver di LG gitu. Apalagi? Apa sih? Port di belakang ada 2 display port, seinget gue. Ada HDMI, ada USB ya. Ada power tentunya. Ada USB 3.0 juga ya. 2 biji di belakang. Sama di kanan ada lagi. Sampingnya ada Samping ada 2 lagi gitu. Jadi ada 4, total ada 4 port. Nah yang HC yang satu lagi lo bilang
Itu ada Type-C-nya. Type-C, harganya beda. Bedanya hampir 2 juta. Buset. Tapi itu fungsinya buat apa Cuma sih? ya Type-C? simple, jadi lu dari Mac pakai satu kabel aja doang langsung colok udah. Oh, soalnya Mac yang sekarang tuh nggak ada, Dia pakai Thunderbolt. dia nggak ada ini ya, nggak ada HDMI segala macam ya? Nggak ada, cuma yang 2019 punya gua itu cuma 2 port Type-C aja. Oh, jadi lu kalau mau sambung ke HDMI atau DisplayPort, lu harus beli aksesoris tambahan lagi ya? Iya. Oh, Iya. Tergantung sih, kalau kalian pengen simple aja, beli yang itu. Kayak Taufik Nobo mau tuh. Ya. Jadi sekarang mau coba monitor Dell ini, jadi mau di display ke ini dari Mac saya ke monitor Dell ini. Ya, ini udah beli kabel DisplayPort to mini DisplayPort, terus ini mereknya Vention. Ya, berapa ya lupa harganya. Ntar dicantumin deh sama Xiaomi punya Type-C. Ini ada mini DisplayPort-nya. Oke, jadi ini sambung sini. Oke. Nah, sekarang kita baru colok yang DisplayPort-nya ke monitor. Udah kepasang. Nah, ya berhasil. Ini udah ke-connect semua. Terus tadi udah ngatur di bagian setting buat displaynya di mirror. Nah, terus kita tadi ketemu satu masalah pas kita tutup ini laptopnya, dia nggak mau nyala. Tapi sekarang udah ketemu. Jadi pas kita tutup, dia ngeblink sebentar, terus nyala. Nah, ini tadi nggak dicolok powernya nih, chargernya. Sekarang udah dicolok, bisa. Tadi nggak dicolok, nggak bisa. Gitu ya. Oke. Terus sekarang kalau kita mau ngomongin layarnya pas kita pakai display dari Dell ini, kalau dilihat dari warnanya tuh mirip ya. Nah, untuk warna sama ya. Oke, jadi itu hasil pengetesan kita. Gitu aja ya. sama ini apa? Kontrol. Jadi kalau LG itu ya, kontrolnya banyak banget. Pengaturannya, settingnya ya. Settingannya. Bisa ngatur brightness, kontras, terus dia juga bisa ngatur sharpness, black level. Tuh, kelihatan beda kan? Ada black level, response time ada, sama black stabilizer. Dia kayak ngatur apanya ya? Kayak shadow-nya gitu ya, guys sih? Iya, kayak ngatur shadow-nya. Color adjust, kita bisa ngatur gamma, color temperatur, terus RGB segala macem, banyak. Sedangkan di Dell simple, coba aja lu. Ini ada mode-modenya. Ini ada preset ya, ada preset Ya. ada mode movie segala macem. Brightness, kontras, Ya di Dell bisa ngatur brightness, kontras, input source-nya, color cuman bisa ngatur, coba lu masuk deh. Nah, bisa atur RGB sama, gua nggak tahu, kurang paham ini apa, YPBPR. Iya. Mungkin yang profesional ngerti ya. Atur aspek ratio, sharpness bisa, response time ada normal bisa, sama ya. high kalau nggak salah. Iya. Terus menu, udah gitu dong pengaturannya yang penting. Iya. Kayaknya sih tadi barusan gue lihat ternyata bisa ngatur ini kayaknya. Color temperatur juga ya. Paling gitu aja ya, kesimpulannya ya, kalau kalian memang kebetulan lagi nyari di kelas ini, kalau memang Iya. nyari build quality bagus, terus fleksibilitas dari layarnya itu gua rasa worth it sih. Iya. Worth it sih gue bilang, harga 3,5 juta ini ya. Oh sama kalian yang memang butuh monitor untuk pekerjaan ngedit foto, video yang butuh warna yang akurat gitu ya. Cocok banget sih Dell. Karena dikalibrasinya itu ya. Biasa Iya. kan dulu bilang kalau kita mau kalibrasi ini kan butuh ada alat lagi. Iya ada alatnya, spider apa gitu, gue lupa. Tapi kalau memang budget terbatas, sebenarnya sih nggak masalah ya. Nggak masalah ya, yang LG yang ini. Iya, Cuman pakai- ya tadi yang dikomplain dia aja lah. lama-lama ngeselin juga sih komplainnya. Gimana menurut pendapat kalian? Kalau ada yang
lagi nyari monitor juga, menurut kalian bakal yang di kelas ini bakal beli yang LG apa yang Dell ini? Gue penasaran sih sama yang Samsung sih sebetulnya. Kalian ada pengalaman yang pakai monitor Samsung Curve ya? Iya. Yang 2K ya? Iya. Coba share apakah bagus atau enggak gitu. Kita juga ada satu monitor lagi nih. Iya, dia murah. Ada Belum gue review. 1 jutaan. Tapi refresh rate-nya di atas standar dikit lah. Ya, refresh rate-nya 75 Hz. Ini monitor gaming nih katanya nih. Iya. Ya, nanti bakalan kita bikin kontennya lah dikit. Oke, kasih masukan buat review monitor. Siapa tahu kita ada kesempatan review monitor-monitor lain. Informasi apa lagi yang kalian butuhkan soal monitor, kalian silakan komen. Semoga bermanfaat buat kalian dan ya udah sampai jumpa di video berikutnya. oke.